warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadilah dari 11 Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 soal TKA biologi, keanekaragaman hayati dan ekologi. Baik, kita masuk ke soal pertama. Sini ada spesies endemik adalah spesies yang A. tersebar luas di seluruh dunia, B. hanya ditemukan di suatu wilayah geografis tertentu, C. dapat beradaptasi dengan berbagai habitat, D. memiliki populasi yang sangat besar, E. memudahkan perkembangan biakan. Ini jawabannya adalah yang B. Kita masuk ke penjelasannya. Nah, kenapa bisa B? Karena spesies endemik hanya ditemukan di satu wilayah geografis tertentu dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Keunikan geografis ini membatasi penyebarannya. Contoh, ada kucing Kalimantan atau Borneo Bobcat. Ketahui, kucing Kalimantan itu tidak tersebar luas atau hewan langka yang hanya ditemukan di wilayah Kalimantan. Yang kedua ada komodo. Kita tahu juga komodo adalah hewan yang langka yang kita bisa temui hanya di Nusa Tenggara Timur. Lanjut, soal kedua, simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua spesies yang A. satu spesies diuntungkan, satu spesies tidak dirugikan, B. kedua spesies yang diuntungkan, C. satu spesies diuntungkan, dua spesies tidak terpengaruh, D. kedua spesies dirugikan, dan E. satu spesies hidup di dalam spesies lain. Penjelasannya, nah, jawabannya adalah mutualisme. Kenapa bisa mutualisme? Karena ada hubungan timbal balik di mana kedua spesies itu memperoleh manfaat. Ini ada contohnya yaitu lebah dan bunga. Ketahui juga lebah menyerap madu dari bunga yang dari serbuk bunga, dan lebah itu mendapatkan keuntungan dari bunga itu yang bisa menghasilkan madu. Sebaliknya, bunga juga mendapatkan keuntungan, itu proses pengeluaran serbuk dari bunganya itu. Kedua ada ikan hiu dan ikan remora. Dan contoh lain itu ada kerbau dan burung jalak, ikan memo dan anemon laut. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Faktor utama yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati adalah A. perubahan iklim, B. pencemaran perusakan, C. perusakan habitat, D. eksploitasi habitat berlebihan, dan E. semua jawaban di atas benar. Nah, kita lihat ya jelas sini semua yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu punah itu semuanya benar ini. Kita masuk penjelasannya. Kenapa saya bisa berkata semua benar? Karena hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh berbagai faktor yang terkait termasuk perubahan iklim. Misalnya, peningkatan suhu laut menyebabkan pemutihan karang, pencemaran, misalnya tumpahan minyak merusak kehidupan laut, kerusakan habitat, misalnya deforestasi pengurangan habitat liar, dan eksploitasi berlebihan, misalnya penangkapan ikan berlebihan mengurangi populasi ikan. Kita masuk ke contoh yang keempat. Peran manusia dalam menjaga keanekaragaman hayati adalah A. memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, B. merusak habitat melakukan habitat, C. melakukan konservasi dan pelestarian, D. mengabaikan dampak aktivitas terhadap lingkungan, E. memperkenalkan spesies invasif. Penjelasannya, manusia memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui berbagai upaya konservasi dan pelestarian seperti pelindungan habitat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan edukasi publik. Contohnya, pembuatan taman nasional, program penangkapan satwa liar langka, dan kampanye pelestarian lingkungan. Untuk soal yang kelima, berikut ini yang merupakan detritivor adalah A. jamur, B. cacing tanah, C. ular, dan D. elang. Jawabannya adalah B. cacing tanah. Detritivor memakan sisa-sisa organisme mati seperti batang kayu rapuh, sisa bangkai hewan, kotoran hewan, dan lain-lain. Contohnya, ini ada cacing yang memakan sisa daun dan bahan organik dalam tanah, dan kedua ada lalat memakan bangkai dan kotoran hewan. Soal yang keenam, apa sih yang dimaksud dengan suksesi ekologi? Kita masuk
Pertama ada perubahan suhu di lingkungan. B. Perpindahan populasi dari suatu tempat ke tempat lain. C. Perubahan tahap pada komunikasi makhluk hidup. D. Hubungan rantai makanan di dalam ekosistem. Kita masuk ke penjelasannya. Nah, suksesi adalah proses pengajian komunikasi antara makhluk hidup secara bertahap yang berlangsung lama. Ini juga bisa berlangsung membentuk area baru ekosistem lebih stabil. Contohnya ada lumut ke rumput, terus rumput bertumbuh menjadi semak bertumbuh lagi menjadi pohon besar. Kita masuk ke soal yang ketujuh. Contoh simbiosis paratisme adalah, nah ini adalah perbedaan. Nah, jika ini adalah simbiosis mutualisme yang merupakan di mana kedua spesies yang memperoleh manfaat. Yang ini simbiosis paratisme, di mana dua spesies ini satu menguntungkan dan satu pihak lagi tidak menguntungkan. Gimana sih? Nah, ini penjelasannya. Parasitisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak dirugikan, seperti nyamuk yang menyerap darah manusia. Yang kedua, kutu di dalam tubuh hewan, di mana kedua spesies ini satu diuntungkan dan satu tidak diuntungkan. Kita nggak tahu ya. Kita masuk ke yang kedua. Organisme yang memiliki peran sebagai decomposer adalah, kita masuk ke contoh soal yang ketujuh. Organisme yang memiliki peran sebagai decomposer adalah A. Tikus dan ular tanah. B. Jamur dan bakteri. C. Kucing dan anjing. Dan D. Ikan dan udang. Kita masuk ke penjelasannya. Ketahui juga decomposer atau penguraian memiliki peran penting dalam ekosistem, membantu penguraian organik dan organisme mati dan limbah secara nutrisi yang sederhana. Ya, ini jawabannya yaitu jamur dan bakteri. Kita masuk ke contoh soal yang ke-8. Contoh adaptasi morfologi atau hewan untuk lingkungan panas adalah A. Bulu tebal dan pada burung kutub. B. Daun tebal pada kaktus. C. Telinga besar pada phoenix fox atau rubah gurun. D. Pengaruh besar pada burung palfrey. Adaptasi morfologi adalah hewan yang hidup di lingkungan panas meliputi perubahan secara bentuk untuk membantu mereka bertahan hidup. Contohnya, rubah gurun memiliki daun telinga yang besar untuk melindungi melepas panas tubuh, sedangkan unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan lemak dan kaki yang kuat untuk berjalan di pasir. Yang ke-9, salah satu penyebab utama menurunnya keanekaragaman hayati adalah A. Adanya rotasi musim. B. Perubahan genetik alam. C. Aktivitas manusia yang berbalaka liar. D. Siklus karbon. Jawabannya adalah C. Kegiatan manusia seperti deforestasi, pencemaran, dan pemburuan liar menyebabkan hilangnya habitat dan punah spesies. Yang terakhir, spesies introduksi yang menjadi ancaman bagi ekosistem asli adalah A. Harimau Sumatera. B. Enceng gondok dan di perairan Indonesia. C. Rafflesia arnoldii di Sumatera. D. Komodo di Pulau Komodo. Enceng gondok bukan tanaman asli dari tumbuhan yang sangat cepat menutupi perairan dan merusak ekosistem air. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari